Kita lanjutkan dengan penata laksanaan atau pengobatan asma secara bagus Kak Fitri, secara bertahap atau stepwise asma treatment ya. Jadi kita akan meresepkan reliever asma dan juga maintenance ya. Asma relievers and maintenance bronchodilators tergantung pada keparahan dan juga bagaimana respon terapi sebelumnya ya. Ini dilakukan pada pasien yang berusia 12 tahun ke atas. Ada dua versi, yang pertama versi GINA 2024, satu lagi versi NAEPP 2020 ya. Step 1 dan step 2 untuk GINA 2024 kita lihat. Kalau gejalanya kurang dari 4 sampai 5 hari dalam 1 minggu, maka kita berikan dosis rendah budesonid dan formoterol. Ya, dosis rendah budesonid dan formoterol. Sedangkan untuk versi NAPP 2020 untuk asma yang intermittent itu kalau perlu kita berikan short acting short acting beta agonis seperti albuterol. Sedangkan untuk yang mild persistent asmanya kita berikan short acting beta agonis kalau perlu, plus boleh ditambahkan dengan dosis rendah kortikosteroid yang diinhalasi. Nah, ya. Jadi kalau dia GINA 2024 ini, kalau NAPP 2020 itu ini ya. Lalu untuk step 3. Kapan kita berikan step 3? Kalau muncul gejala asma hampir setiap hari ya, atau setiap hari selama 1 minggu, atau sering terbangun karena gejala asma lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, maka kita berikan dosis rendah ICS dan formoterol seperlunya, dan boleh juga kita jadwalkan. Contohnya tadi budesonid formoterol ya. Kalau dia untuk asma yang moderate persisten, maka yang kita pilih adalah dosis rendah ICS formoterol kalau perlu dan dijadwalkan ya, budesonid formoterol, dan alternatifnya adalah short acting beta agonis ditambahkan dengan medium dose, dosis sedang ICS ataupun dosis rendah ICS laba ya. Ini pilihannya. Jadi kayaknya lebih gampang hafal yang 2024 punya GINA ya. Jadi kita berikan aja kalau dia udah pada tahap setiap hari muncul gejala, yaitu dengan dosis rendah ICS dan formoterol. Untuk step 4 ya, step 4 kalau dijumpai gejala setiap hari disertai terbangun dengan gejala lebih dari 1 kali dalam 1 minggu dan juga sudah menunjukkan pemeriksaan fungsi parunya mulai menurun, maka kita berikan dosis menengah yang dijadwalkan, yaitu budesonid formoterol plus ditambahkan dengan dosis rendah budesonid formoterol kalau dalam keadaan yang diperlukan ya. Kemudian kalau untuk yang moderate persistent asma yang tidak terkontrol dengan step 3, kita berikan PRN yang dosis menengah ICS laba budesonid formoterol yang kita jadwalkan. Step 5 kalau pada step 4 nggak cukup, kemudian kita akan pertimbangkan kalau memang dia sudah disiplin dengan yang step 4-nya, maka kita mencoba trial of high dose ICS laba selama 3 sampai 6 bulan. Kita cobakan dia dosis tinggi ICS laba selama 3 sampai 6 bulan, boleh ditambahkan long acting muscarinic antagonis seperti tiotropium, dan juga boleh ditambahkan terapi tambahannya adalah dengan azitromisin atau antibiotiknya azitromisin, kemudian agen biologis anti IgE, anti IL-5, 5R, anti IL-4R, dan juga kortikosteroid dosis rendah per oral ya. Sedangkan berdasarkan NAEPP 2020 severe persistent asthma itu kita berikan dosis menengah yang dijadwalkan sampai dengan dosis tinggi ICS laba budesonid dan formoterol
bisa ditambahkan dengan long acting muscarinic antagonis yaitu tiotropium. Boleh lagi ditambahkan kalau perlu dengan short acting beta agonis contohnya albuterol. Sedangkan untuk step 6 tidak ada lagi untuk di GINA 2024. Dan untuk yang di NAEPP 2020 severe persistent asthma yang tidak bisa dikontrol dengan step 5, kita berikan dosis tinggi setiap hari ICS LABA. Ditambah lagi dengan kortikosteroid seperti metilprednisolon ataupun ekuivalennya, ditambah dengan short acting beta agonis kalau perlu, PRN ya. Kak Taridop Saragi, selamat malam lagi kawan-kawan, tetap menyala malam ini ya. Na 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 na. Na 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 na. Yes, saya tahu karena masih takut dengan pedas kan Kak. Jangan berpikir bahwa pedas itu membuat sakit asam lambung. Na 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 na. Dia mengerti hatiku. Yes, udah jam 9 nih memang ya. Jadi mungkin pada udah ngantuk semua ya. Oke, it's okay. Lalu kita lihat beberapa pengobatan anti asma, overview farmakoterapinya. Jadi tujuan dari farmakoterapi anti asma adalah untuk mengatasi bronkokonstriksi atau penyempitan pada bronkus dengan mengurangi inflamasi pada bronkus dan juga untuk menurunkan tonus parasimpatik ya. Ada yang disebut dengan asma reliever, yaitu pengobatan yang diberikan untuk mengatasi eksaserbasi akut asma. Contohnya adalah ya ICS formoterol ya, kemudian short acting beta agonis, short acting muscarinic antagonis ya, kemudian systemic glucocorticoids ya. Ya, kemudian ada yang untuk maintenance, terapi maintenance, yaitu obat-obat yang efektif untuk pengobatan jangka panjang untuk asma ya. Contohnya adalah ICS formoterol, ICS lama leukotriene reseptor antagonis, itu contohnya ya. Itu maintenance. Jadi pengobatan asma itu berdasarkan efek kerjanya ada dua ya. Saya malah baru bangun tidur, mantap. Ada yang untuk reliever dan ada untuk maintenance. Pasien-pasien dengan asma sebaiknya tidak diberikan long acting beta agonis ataupun long acting muscarinic antagonis tanpa ICS, tanpa inhaled corticosteroid. Jadi inhaled corticosteroid itu wajib ya pada penderita asma. PRN ICS dosis rendah dan formoterol itu bisa mengurangi eksaserbasi yang berat dan juga mengurangi pasien untuk mengalami gawat darurat dibandingkan dengan short acting beta agonis yang diberikan seperlunya tanpa ICS ya. Jadi ini adalah obat-obat yang biasa diberikan. Ini kelasnya, klasifikasinya ya. Jadi untuk kelasnya ada berapa ini? Yang pertama kelasnya adalah ICS LABA, inhaled corticosteroid dengan long acting beta agonis combination ya. Contoh obatnya budesonide formoterol dan fluticasone salmeterol. Tujuan pemberian obatnya adalah untuk maintenance dan reliever, sedangkan untuk fluticasone dan salmeterol lebih ke maintenance terapi ya. Yes. Kemudian untuk yang inhaled corticosteroid itu ada budesonide, fluticasone, mometasone, juga ada beclometasone, cyclosporine dan triamcinolone. Tujuan pemberiannya adalah untuk maintenance ya.
Lalu untuk short acting beta 2 agonis ada yang diinhalasi albuterol, yang secara oral terbutalin. Gunanya short acting beta 2 agonis adalah sebagai reliever terapi. Untuk long acting beta 2 agonis contohnya adalah salmeterol dan formoterol. Tujuannya adalah sebagai maintenance ya, ingat ya, jadi untuk maintenance kalau pada asma. Dan biasanya digunakan secara kombinasi dengan inhaled corticosteroid. Kak, jadi boleh nggak aku pulang sendiri? Tuhan bakal marah nggak ya? Because I'm very tired. Maksudnya apa tuh? Short acting muscarinic antagonis itu contohnya ipratropium bromide. Ini sebagai terapi reliever untuk yang severe, untuk yang berat dan juga asma yang mengancam nyawa. Kemudian long acting muscarinic antagonis contohnya tiotropium bromide. Jadi ingat yang short acting itu ipratropium, sedangkan long acting itu tiotropium ya. Gunanya adalah untuk maintenance terapi, digunakan dengan kombinasi inhaled corticosteroid. Untuk glukokortikoid oralnya pulang ke Tuhan tanpa nunggu waktunya. Mana bisa, ya kan? Kalau memang kita udah lelah, datang sama Tuhan, ya. Datang sama Tuhan. Siapapun kita yang saat ini sedang merasa lelah dengan hidupmu, engkau cuma perlu ingat Tuhan aja, bahwa kalau kamu masih hidup sampai dengan saat ini, itu bukan karena kamu, bukan karena orang lain, bukan karena keadaanmu, tapi karena Tuhan yang mau kamu masih hidup sampai dengan sekarang. Kalau kamu merasa lelah dan sangat lelah, saat ini juga kamu datang sama Tuhan saja. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan kau mulai berdoa. Dan katakanlah, Tuhan terima kasih kalau saya masih hidup sampai dengan saat ini. Ya. Tips and tricks menangani hipotermia medis di offshore. Wow. Hipotermia ya dihangatkan aja. Pakai selimut yang dihangatkan ya. Dok, saya patah hati, saya tahu, saya juga pernah patah hati kok. Gak ada manusia yang gak pernah patah hati ya, Kak Kristina ya. Iya, jadi siapapun kita sekarang yang sedang patah hati, sedang kau putus asa, kau masih bisa hubungi aku nih. Ini nomor WA aku, kau hubungi aja, biar gak sia-sia. Iya. Semangat guys, datang sama Tuhan guys, ada pengharapan guys ya. Jadi ada yang kena blok lagi. Oke. Prednisone burst, kemudian juga equivalent dose of other oral glucocorticoids diberikan untuk asma persisten yang berat ya. Kemudian untuk membantu mengatasi eksaserbasi asma. Kemudian 3-9 hari diberikan untuk mencapai kontrol selama masa perburukan. Lalu ada leukotriene receptor antagonis LTRAS. Selamat malam. Montelukast dan Zafirlukast. Keren banget namanya ya. Ini diberikan untuk exercise induced asma, yaitu asma yang diinduksi oleh olahraga. Kemudian asma yang diinduksi oleh aspirin, dan juga sebagai maintenance terapi khususnya pada anak-anak. Yes. Efek samping dari long acting beta agonis termasuk bisa menyebabkan aritmia, takikardia, tremor, hiperglikemia, dan juga hipokalemia ya. Untuk inhaled corticosteroids do not take full effect ya, tidak, efeknya belum penuh sampai mereka digunakan lebih kurang 1 minggu ya. Oke, ini tadi gambar mekanisme kerja dari obat anti asma. Kita lihat dulu ya. Nah, yang pertama dibesarin biar mantap. Set. Yang pertama adalah beta agonis, yaitu albuterol dan salmeterol. Ini bekerja di reseptor beta 2, yaitu untuk meningkatkan perubahan ATP jadi siklus AMP sehingga terjadi bronkodilatasi ya. Berbeda dengan kalau metilsantin bisa juga membantu, tapi efeknya adalah untuk meningkatkan siklus AMP menjadi AMP ya, dengan bekerja pada fosfodiesterase. Lalu ada kortikosteroid, ini menghambat T helper 2 sehingga akan menghambat inflamasinya.
Kemudian ada juga anti interleukin 5, mepolizumab, reslizumab, benralizumab. Ini beberapa obat-obatan yang saat ini mungkin sedang dikembangkan. Ada anti imunoglobulin A, omalizumab ya. Lalu kemudian ada antagonis muscarinic, tiotropium dan ipatropium yang kerjanya menghambat reseptor asetilkolin sehingga tidak terjadi bronkokonstriksi dan akan menyebabkan bronkodilatasi. Kemudian ada leukotriene pathway modifiers, zileuton. Kemudian ada leukotriene reseptor antagonisnya, montelukast dan zafirlukast. Ini akan menghambat reseptor leukotriene sehingga akan menghambat mengurangi gejala bronkokonstriksinya. Kemudian ada juga stabilizer dari sel mas ya, yaitu kromolin sodium. Kemudian kortikosteroid kerjanya adalah menghambat fosfolipase A2 sehingga terjadi penurunan jumlah prostaglandin, prostacyclin dan tromboksan sehingga tidak terjadi peradangan. Dan juga ini kita lihat dinding dari saluran pernapasan kita pada orang-orang yang asma itu goblet cellnya akan menghasilkan banyak dahak atau sekret ya, dan dahak atau sekret ini juga yang akan menyebabkan saluran napasnya menjadi lebih sempit ya. Oke, menyala kita guys. Ada beberapa tambahan tadi obat-obatan seperti yang saya tunjukkan ya. Leukotriene pathway modifiers, mast cell stabilizers, methylxanthine atau theophylline, tapi tidak lagi digunakan secara rutin karena sifatnya kardiotoksik, neurotoksik, dan efektivitasnya juga cukup rendah. Ya, ini kerjanya adalah dengan menghambat fosfodiesterase sehingga meningkatkan siklik AMP, kemudian menjadi antiinflamasi dan juga efeknya adalah bronkodilatasi yang ringan saja ya. Ada agen biologis ya, antibodi IL-4, dupilumab ya. Kemudian ada antibodi IL-5, mepolizumab, reslizumab, benralizumab ya. Theophylline tidak lagi digunakan secara rutin karena risiko toksisitas. Jadi biasanya digunakan hanya sebagai terapi tambahan atau alternatif. Ya. Ini beberapa obat yang tidak lagi efektif, are not effective during an acute asthma attack ya. Jadi long acting beta agonis tanpa ICS nggak ada guna. Leukotriene pathway modifiers nggak ada guna kalau dalam keadaan asma akut. Theophylline, mast cell stabilizer dan agen biologi juga tidak berguna ya. Adjunctive terapinya, implementing tertiary prevention measures improve symptoms control and decrease the frequency of acute asthma exacerbation. Ini dia. Yang pertama kita mengurangi paparan terhadap trigger dan alergen. Contohnya alergen-alergen yang ada di indoor dan outdoor, debu, pollen, dust mites ya. Kemudian paparan dari pekerjaan, obat-obatan tertentu. Kemudian pertimbangkan imunoterapi alergen pada asma alergi. Kemudian kita mengatasi komorbid pasien, misalnya pasien dengan obesitas, rhinosinusitis, nasal polyp. Nah, ini yang penting, anxiety and depression. Ya, jadi asma itu sangat berhubungan dengan anxiety dan depression, maka itu menjadi faktor yang penting untuk kita bisa mengobati asma. Hampir mustahil ya. Jadi kita lihat semakin banyak informasi bahwa penyakit-penyakit yang berlangsung di dalam tubuh kita dasarnya itu maka tidak sembuh-sembuh adalah karena kita masih anxiety, kita masih mengalami depresi ya. Kemudian penggunaan PPI bila kita curigai adanya GERD ya. Jadi GERD juga bisa menjadi pemicu asma ya. Reduce the risk of infection. Kita mengurangi resiko infeksi yang terjadi yang bisa menyebabkan eksaserbasi, yaitu dengan pengobatan dini apabila kita mencurigai infeksi. Kemudian boleh dengan pemberian imunisasi influenza, COVID-19, pneumokokal ya. Kemudian kita ajarkan untuk perubahan lifestyle ya, provide information and tools for self monitoring and self management. Yes. Kemudian kita harus menganjurkan pasiennya mulai melakukan aktivitas fisik secukupnya. Kemudian diet yang lebih banyak jumlah buah-buahan dan sayuran. Kemudian berhenti merokok. Kemudian ini dia,
Lakukan strategi-strategi untuk bisa mengurangi tingkat stres. Jadi demikianlah asma kita sudah cukup jelas. Nanti tinggal dilihat di VT-nya, dibagikan supaya banyak yang bisa sembuh dengan asma. Ingat ya, obat-obatan tersedia, tapi obat-obat aja nggak cukup, karena kita harus juga memastikan jangan stres ya, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Buat teman-teman yang mau berkonsultasi dengan saya, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Selamat malam.